Yang mulai aktif sekali, nih, Prama Sabo tahun 69. Prama Sabo tahun 69. Gitu. Perahnya mulai sudah aktif karena yang waktu rapat-rapat pembentukan pengurus panitia, itu bukan pengurus, dia sudah terlibat. Gitu. Tahun 59 ketika mulai aktif. Jadi Prama Sabo itu dari tahun 59 ya? Prama Sabo itu sebenarnya dari awal 59 sampai akhir, kan akhir Mas Sabo itu akhir 59 kan? Ring di jalan ke Mas Sabo? Di Gor Ngurah Rai. Gor Ngurah Rai? Ya, Gor Ngurah Rai. Okay. Oh, dados menapi mungkin mengalir ini ceritanya, jadi kondisinya saat itu kita kan yang muda-muda tidak tergambarkan, apalagi ini ke awal-awal kemerdekaan mungkin pengaruh-pengaruh puri kerajaan kan juga masih kental lah katanya. Jadi dados bisa terpanggil atau mungkin termotivasi ini ngayah yang pesemeton kan, tapi kira-kira yang melatar belakangnya dulu kan. Pertama, karena sebagian semeton iki teneling ring dada didik pasukan. Sama sekali enggak, nggih. Dan mengaku pasah aja susah. Karena banyak ditekan dari keluarga lain gitu. Dan kalau ditanya selalu bilang tiang Sudro. Tapi yang linggih tiang Sudro, tiang Parekan gitu. Itu menyebabkan tiang agak jengkel. Gitu. Kadang-kadang tiang sebagai aparat, kepala PU pun kadang-kadang dilecehkan gitu. Supir tiang waktu itu kan udah bagus. Iya. Kadang-kadang tiang kijo-kijo malah supir tiang lebih dihormati gitu. Oleh sisilnya gitu. Itu akhirnya tiang bersama teman-teman ya dan penglingsir waktu itu harus membentuk paguyuban. Itu gila. Umurnya halo. Ya udah ya ampun share lokasinya. Kalau tiang lihat ke belakang, sebenarnya itu bahasa Indonesia nih. Sebenarnya tiang itu cuma melanjutkan dari tekad para penglingsir terdahulu yang dimulai tanggal 17 April tahun 52 di Klungkung. Beliau bertekad sekali bagaimana mengingatkan warga Pasak akan jati dirinya, jangan diremehkan. Tuh. Terus ada kerapat di sana, membentuklah paguyuban. Beberapa kali rapat dibentuk paguyuban yang namanya Paguyuban Warga Pasak. Niki ada nanti niki, nanti yang tulis niki, nanti Pak baca aja Riki nanti, kan Paguyuban Pasak. Itu lama tahun 52 sampai tahun 4 tahun baru ada rapat lagi, kan tidak aktif, kan terus didesak oleh warga lain, jangan nak jabung paguyuban gitu, jangan nak jabung sulingge gitu, model-model itu nih. Itu kan bahkan beberapa pegawai di kantor gubernur tidak berani ngaku Pasak karena gubernurnya kan udah bagus ya, tidak berani ngaku Pasak gitu. Nah mereka ini terus berjuang, bukan main penghormatan yang terhadap mereka, itu berjuang. Bahkan dari negara datang naik sepeda rapat nikah dan sebagainya sampai nanti di sini kronologisnya nanti tolong dibaca di situ. Sampai akhirnya ada keinginan untuk membentuk Mang Sabo. Lama kok prosesnya tuh
berapa kali rapat, bentuklah pengurus yang ketuanya waktu itu Pak Brata Subawo, Dr. Andes Wayan Brata Subawo. Sudah meninggal mungkin. Waktu masa pertama itu ketua panitia Pak Brata Subawo. Nah, otak dari ini adalah Jero Mangku Ketut Subandi. Mungkin kira ngapa nggih? Nggih. Nah, yang muat juga sedikit. Otaknya itu Jero Mangku Ketut Subandi. Beliau polisi. Waktu itu pangkatnya letkol, ya mungkin komisaris besar polisi ini. Bintang 2, bukan bintang, melati 2. Melati 2. Itu. Nah, waktu Mas Albo ini kan kita minta izin, karena waktu itu semua kegiatan harus dapat izin. Nah, ditolak, beberapa kali ditolak izin itu karena apa ya San? Program warga pasar itu dianggap mengganggu stabilitas, ya. Satu stabilitas dan melecehkan Harisado, ya. Dan paling berat lagi dianggap kok Sudro bikin macam-macam gitulah ceritanya. Ini perjuangan sampai 5 bulan. Dari pertengahan tahun 69 minta izin terus tidak dikasih, ya. Karena ada keluhan itu di sini yang juga muat, ya. Tapi yang udah mulai lupa-lupa nih. Itu akhirnya berkat perjuangan yang tidak mengalah izin keluar. Nah, melaksanakanlah kita Masabo. Nah, biaya Masabo waktu itu gotong royong, kita tidak punya duit. Ya urunan lah, macam-macam dan sebagainya. Dan kita tidak minta kemana-mana gitu. Ya sukanya teman-teman lah yang aktif itu gitu. Nah, bangsa pertama ketuanya Pak Rano, Wayan Rano, Diki pernah mencatat Diki Mentana. Ketuanya Pak Rano yang 3 kali Masabo dia ketua. Karena begini, waktu itu mencari pengurus susah, tidak ada yang mau. Nah, karena intimidasinya, intimidasi dari warga lain itu kuat sekali. Nah, jadi tugas Tiang bersama teman-teman itu waktu itu bagaimana meyakinkan warga untuk dia tahu jati dirinya. Beda dengan sekarang, hampir tiap minggu kita ke desa-desa punya tim untuk menjelaskan ini. Kadang-kadang kita sudah sepakat di suatu tempat, tahu-tahu dibatalkan karena yang menerima tidak berani. Kita tidak apa-apa. Kita ada putus asa. Loudspeaker sudah dipasang, tahu-tahu minta diturunkan. Gitu. Kita tidak apa-apa, ketawa aja gitu. Jangan dimarahi teman itu, karena teman itu kena intimidasi. Jadi bukan salah dia gitulah. Jangan dimarahi. Kita tawa-tawa aja. Cuma minta izin, kapan lagi kita kesini? Gitu. Menjelaskan waktu itu bagaimana meyakinkan warga pasar itu punya luhur yang hebat. Bukan main luhur kita hebat, para empu, buku turan terutama dan sebagainya, kan hebat. Itu Sabon 3 dari Trimurti dari sekian, karena raja waktu itu tidak bisa mengamankan dari sekian sektor. Hanya dipanggillah buku turan untuk menyelesaikan itu. Dia bisa menyelesaikan itu gitu. Dan semua luhur kita, para empu itu hebat. Dan hebat. Nah, kenapa sekarang kita tidak hebat gitulah? Waktu itu beda.
Kita jelaskan itu, para leluhur kita sangat hebat. Tapi tidak ada gunanya hanya membangga karena leluhur hebat. Jadi kita pun harus hebat. Itu. Jadi tidak ada, kita jelaskan begitu. Dan tidak bosan-bosan. Semua biaya sendiri. Tidak ada biaya gini gitu, semua biaya. Sampai ada istilah len ayah, lah, len manya, len layah, gitulah ceritanya begitu ya. Tapi kita gembira karena bisa ketemu semeton. Kadang-kadang kita tidak kenal, akhirnya kenal, kadang-kadang nih. Tuh. Terus tuh sampai tiang dalam kepengurusan itu selalu di bidang dana atau pembangunan. Tuh. Lalu ikut tiap masa tiang selalu ikut. Nah itu akhirnya puncaknya tahun 99 dan ditunjuk sebagai ketua umum. 99 sebagai ketua umum puncaknya gitu. Sebelum itu terus saja ikut di pengurusan itu. Ya terus terang aja, terutama istri saya, ya ibu, saya mendukung. Bilang tiang dipis, anggun gini, dia ada masalah kan asal untuk harga pasak. Waktu itu ngirim-ngirim sulingnya keluar daerah, biaya sendiri. Tiang biaya Pak. Ke Lampung, tiang 5 kali ke Lampung waktu saya menjabat itu biaya sendiri. Datang cuma 10 orang dan sebagainya. Ke Lombok, itu biaya sendiri. Itu. Nah untung istri saya senang dia milu, ikut gitu. Jadi tidak marah gitu, keluar duit. Sehingga ada istilah waktu itu, oh ini bantuan BI dibilang. Apa tuh BI? Bank Istri gitu. Tawanya itu. Ini bantuan Bank Istri gitu. Itu. Tapi waktu itu tidak bisa membangun. Ya. Dilupakan belum bangun. Lebih baik meningkatkan kemampuan skill warga Pasak. Kita sampai bilang, loh, katanya warga Pasak 60-70%. Kenapa bisa kasarnya dijajah begitu gitu, dalam tanda petik kan gitu. Selanjutnya waktu itu kita terus berjuang, ya. Terutama empu. Sekarang jadi empu kan enak, ya. Tidak ada yang melarang. Waktu itu sudah di Gemah, saya ambil contoh di Gemah. Sudah mau di sana 4 yang mau jadi diksa jadi dilarang oleh desa adat. Akhirnya pindah ke Tonjo. Saya buatkan gereja darurat untuk mendiksa itu. Dan yang salah satu Purnon yang waktu itu ya. Beliau kan dari Gemah asalnya. Warga kita terutama Pasak melalui pengurus daerah tempat desa adat dan sebagainya melarang karena kena diinvasi. Kita tidak salahkan mereka, jangan salahkan ya, karena mereka tidak sadar dilarang Pak. Di mana bikin sulingnya dilarang, bukan main perjuangannya waktu itu. Dan barangkali perlu saya jelaskan bahwa sulinggi pertama kita tahun 64 yang dipuput oleh ide penduduk dari Kutri Pak, Emput. Waktu itu belum ada sulinggi kita, karena harus ada nabe. Nabenya dari Kutri. Kayun ragana, dan mungkin karena dari atas ini, ya apa namanya dari atas yang beri penunjuk kayun itu. Kalau udah itu kan mungkin sampai sekarang tidak ada empu, karena harus ada yang napak, harus ada nabe gitu. Itu dari Basang B yang pertama, yang juga tulis ini ya. Basang B yang pertama itu jadi masalah juga gitu, tapi beliau tetap aja. Terus yang kedua gini, ketiga gini gitu. Dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, terus setelah kita melakukan gitu,
Ya. Lambat laun mulai ada kesadaran dari warga, mulai ada kesadaran dari anggaplah nol, ya sudah hampir naik 10%, 20%, tapi terus menerus dalam wujud napi itu. sadar akan dari dirinya. Dulu kan tidak mau pakai sulingi pasak, tidak mau, ya. Karena dia ada instruksi dari mudang sio, halo palaniang, kan dia anggap sio, Peranda itu, ya, halo palaniang, nggak mau warga pasak menggunakan bu, dia masih tetap menggunakan sulingi. Beda dengan sekarang kan sudah mulai. Dulu enggak, sama sekali enggak. Wah, perjuangan kita bukan main untuk menjelaskan bahwa pakailah sulingi. Kita tidak pernah marah. Kita selalu datangi nak mendalingi warga pasak gitu ya. Datangi. Pertama kali menggunakan dando. Kita tidak marah. Saya pulang waktu itu sudah pengurus sana bersama tim, tak marah, ikut sembahyang. Begitu selesai sembahyang, saya tanya, pernah tidak kawitan kita dipuja oleh Belanda? Jangan salahkan mereka, karena mereka tidak tahu. Yang mereka puja kawitan beliau, bukanlah kawitan kita. Padahal kita menang, karena menang itu. Kan dia perkara menang itu ke Lumpur yang Madil, ya, atau kemana gitu. Tapi kan begitu beliau datang, kok tidak disapa, gitu, tidak disapa. Sama dengan kita undang, saya bilang gitu. Kita undang, makanan sudah ada, kok udah disuruh ngerayunin, nyantap. Waktu membakti, kita kan tidak juga ikut membakti dari kawitan. Harusnya kan baktinya ikut, yang bilang itu. Dengar tadi gitu. Bilang, oh nggih, kata-kata. Nggih, tenan-tenan no. Kawitan itu nah, kemawinan bukan salah, undang pada suling itu sama. Cuma anunya ini aja bedanya. Dan terserah aja makin semeton dikit penapi jadi ke diangkat dan turun. Nak neng kayun nah kan. Kita tidak marah. Humanis nggak pendekatannya? Yang terlagi kan malah pangkelundaran ini kan Yang kedua, males yang mikir, ampun bumput. Coba kalau dimarahi waktu itu kita punya teknik yang anulah. Pokoknya jangan marah, ada semeton gini jangan marah, rangkul aja. Karena mereka jangan salahkan mereka. Karena mereka bertahun-tahun tidak pernah mendapat penjelasan. Jadi bukan salah mereka, kita yang salah. Ya. Tapi pikirannya Katun Niko kenapa bisa berpikir dengan cara pendekatan yang humanis dan lain sebagainya kan? Kebetulan gini Pak, yang banyak baca buku gitu, banyak buku. Yang pulang orang teknik Pak, jadi senang yang eksak, tapi baca buku. Dan dari beberapa buku menjelaskan tidak ada orang senang dimarahi meskipun dia salah. Ya, bagaimana caranya mengingatkan mereka dengan tidak memarahi, tapi dia mengerti bahwa itu salah. Gitu. Sebab kalau dia dimarahi, dia akan habis-habisnya. Dia bisa dendam dan sebagainya. Nah, pelan yang dari pimpinan, jangan menerapkan ini di PU. Kalau pegawai ada salah, kita tidak bilang dia salah. Kalau menurut saya, begini. Kalau menurut Anda, begini. Tolong dicek, mana yang benar. Itu. Padahal udah salah sekali gitu. Tolong dicek. Benjar pasti cukup. Yang boleh Pak. Ya kan Anda bilang diri Anda salah, bukan saya. Jadi dia malah minta gitu. Coba dimarahi gini. Ya, mulut kudang tiban menggaya ke nuk ini dan sebagainya gitu. Itu yang mulai dari sana
menggunakan pendekatan-pendekatan demikian. Itu salah satu cara membangun di persebatonan. Ya, salah satu. Dan kalau dimarahi, tidak bisa Pak. Dimarahi, tidak bisa apapun. Sebab prinsipnya tidak ada orang senang dimarahi gitu. Itu kira-kira. Nah itu Pak, apalagi Pak perlu Jadi itu semua tadi historikalnya, seperti napi kondisinya dan lengkapnya Amputeki. Yang kedua nih kita melihat kondisi makin bisa dibilang sudah sangat enak, sudah sangat nyaman gitu. Tapi di satu sisi yang namanya suatu kondisi pasti ada perbandingan antara baik dan buruknya. Kalau Dumun jelas fokusnya adalah membangun, menyatukan Semeton. Kalau mungkin di internal Semeton sendiri mungkin seperti Bung Karno bilang, kalau Bung Karno melawan penjajah, generasi berikutnya dia akan melawan bangsanya sendiri seperti apa kan kata. Jadi mungkin kalau bisa yang tarik titik ini kenapa nilai-nilainya kira-kira yang bisa dan harus selalu dijaga spiritnya dari dulu dan akhirnya bisa ditransformasikan ke kondisi makin yang sudah sangat nyaman. Yang pertama menurut dia Pak semua pemimpin harus punya niat baik, karena niat baik itu senjata apapun tidak bisa mengalahkan. Lambat atau cepat. Mungkin sekarang ditentang gitu. Tapi pasti akan dihormati nantinya. Niat baik dulu. Nah ini. Nah setelah gitu, untuk bisa seperti sekarang, seorang pemimpin itu karena memberi teladan. Dia memberi teladan. Terutama kejujuran Pak. Kejujuran. Nah, memberi teladan apa yang harus diperkuat. Dan tingkatkan mereka untuk punya mimpi. Punya mimpi bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari sekarang. Terutama muda-mudanya harus punya mimpi. Punya mimpi ini. Nah, sudah gitu bagaimana menerapkan, mewujudkan mimpi itu? Kan perlu diwujudkan. Tidak bisa kita hanya mimpi. Tinggal kerja keras Pak. Tidak ada lain, kerja keras. Kira-kira itu Pak, kira-kira kerja keras. Nah, terkait hal-hal yang kemudian kondisinya apabila diadopsi di Pesemetonan, pembangunan Pesemetonan, karena kan kondisinya Ampura makin pakai Semetonnya aktif, artinya punya spirit dan lain sebagainya. Namun sering sekali yang namanya manusia juga kan di tengah jalan itu bisa berubah karena sangat nyaman mungkin. Kalau dulu nak keras harus jengah demen, kalau kita diam tergilas gitu. Kalau sekarang godaannya mungkin lebih ke zona nyaman, akhirnya lupa untuk berjuang maksimal, lupa iring diri bahwa ngapain kita di pasar nih gitu. Kadang-kadang Nike yang apa kalau bakatnya Nike yang makin ke tiang pun juga sebagai anak muda mungkin kadang-kadang ada pemikiran ini kan manusiawi, tapi bagaimana kemudian untuk mengatasi atau mengelola pemikiran seperti Nike kunapi kira-kira begini, menurut tiang mungkin belum itu benar gitu, menurut tiang yang paling perlu ditingkatkan kemampuan pribadi dulu perlu ditingkatkan. Nah setelah gitu bagaimana menularkan, sebab gini, kalau tidak ada kemampuan pribadi kan susah, mempunyai susah dan sebagainya. Nah cuma jangan lupa manusia itu kan dipengaruhi oleh keinginan Pak. Keinginan itu. Ada keinginan yang tidak terkali. Kalau dalam kitab-kitab suci kita
ada 3 hal yang menyebabkan kita masuk neraka. Satu diantaranya marah tidak jelas, selalu marah. Kedua, kamu tidak terkendalikan. Ya. Jadi benar-benar pesnak terjuang. Ya. Kan tidak terkendali itu. Itu ada 3 dan perilaku. Ini dalam kitab suci kita, ya. Seni dan nebus. Kalau kita berbuat gini, dia lukat sengida, ya. Dan lahir pun kita bisa bukan sebagai manusia. Kalau 3 hal ini tidak dikendalikan. Yang selalu cerita dengan anak-anak, coba kendalikan gini. Sebab nafsu kita tidak mungkin bisa dipenuhi. Hanya akan susah. Hanya susah aja. Misalnya gini, kita ingin punya uang 100, tercapai. Kita punya uang 100. Kadang-kadang belum puas. Bin lagi mana? Sata. Bukan sata, bin tak puas, susah aja. Ya, karena tidak mungkin dicapai. Itu, sehingga susah aja. Meskipun punya uang banyak, takut maling, ya, takut rampok, takut macam-macam jadinya gitu. Sehingga kadang-kadang kita justru punya uang nggak bisa tidur. Nah sekarang itu dari segi kehidupan, kenapa sekarang harus begini kita? Karena pola hidup kita, kalau dulu mengejar ketenangan, karena hidup tenang, sekarang mengejar kesenangan. Kan beda ini. Kalau mengejar kesenangan belum tercapai, tidak akan bisa tercapai karena tidak pernah puas. Kudonya dek mana? Kudonya dek lapis, kudo ngelah mobil, ngelah mobil karena dot negedean dan dot anu kan gitu aja, tidak pernah puas. Tuh. Tapi manusia memang diberi itu. Kalau itu dia tidak bisa maju. Kalau tidak ada ambisi gitu, dia tidak bisa maju. Tapi harus ada remnya. Kalau itu listrik, jangan lostrum gitu loh. Harus ada mitranya. Itu deh. Itu. Oke. Kira-kira. Jadi memang motivasi atau keinginan itu perlu sekali, Pak. Ya ning dumun perjuangan ring pesemetonan Mahabutro ini kan untuk menyatukan semeton-semeton yang kantun mungkin masih belum memahami, bahasanya belum sadar kan gitu. Kira-kira niki yang makin di kondisi nyaman niki pun yang kita kadang-kadang masih mencari juga bahkan terkait motivasinya. Makin ampun Mahabutro bisa dibilang sangat besar lah. Sulingnya 1000 pasak akeh banyak. Begitu juga tanggung jawab daripada Mahabutro Pasak Sanak Saptarsi juga cukup besar, termasuk bagaimana menjaga pesemetonan, kemudian termasuk juga bagaimana kita menghormati atau memposisikan para sulingi kita kan gitu. Nah, cuman di satu sisi artinya kan itu motivasi atau tujuannya kan jauh lebih berkembang mungkin gitu. Kira-kira apa yang kira-kira artinya kalau manut ring sastra mungkin ujung-ujungnya akan dikembalikan lagi kepada Bapak interview Pekak Mangko Jirna pas kemarin gitu. Kalau kaknya bilang getih habumbung kan gitu. Memang itu semetano filsafat kita dulu ya, lagu menggetih habumbung gitu. Nah sekarang yang dia inginkan gitu. Bagaimana pengurus sering membuat seminar, bagaimana memajukan seminar, diingatkan tiang dulu hampir tiap 6 bulan tak bikin seminar ya, terutama event-event penting 17 April bikin seminar, undang semua baik dari warga Pasak yang hebat suruh dia ngomong maupun warga lain suruh dia ngomong bagaimana mengkritik kita gitu, warga lain. Ini seminar penting ya, seminar dengan berbagai topik
Ya, mau sekarang bagaimana memajukan warga pasar di bidang ekonomi gitu misalnya, topiknya gimana? Itu majukan ekonomi, bagaimana? Atau topik lain, bagaimana memajukan SDM-nya? Ya, sebab begini Pak, kalau tiang dulu, ya, kenapa kita melihatnya susah? Karena ambisi. Bahwa dalam sastra kita, ya, disebutkan melihatnya tidak boleh mutang. Tidak boleh mutang. Makanya dari segi penduduk ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Itu. Yang udah tulis itu, ya, yang tulis nanti yang beri dia, tulis itu. Ini, nah, topik inilah yang perlu sampaikan kepada umat dalam seminar, ya. Kalau perlu dengan selingki, Nah, kadang-kadang mohon maaf ini, ya, kadang-kadang, tapi entah bisa dimuat atau tidak, ini kan suatu kritik ya, tolong diedit. Kadang-kadang selingki kita bikin rusak juga. Ya, kalau mau jujur. Iya, jujur. Karena nggak ada Banten. Ini. Nah, padahal dalam sastra begitu Maharishi terlibat masalah duniawi, begitu dia akan hancur. Jelas tuh, dan ini tidak bisa sindari lukat. Itu, sindari lukat, Pak. Itu. Jadi bagaimana ini? Itu. Nah, oleh karena itu perlu seminar. Bagaimana masalah melihatnya gitu. Jadi pemeliharaan edukasi, pemeliharaan tentang pemahaman histori tentang kepasakan itu menjadi, dan itu terus-menerus digaungkan. Nggak bisa seperti sekarang tuh kelihatannya nggak pernah ke desa-desa mengurus itu. Ini kesalahan menurut saya itu. Kan tergantung dari seninya. Sebagai masukan. Tergantung seninya. Dia dulu, terus ke desa-desa. Ya, kalau mereka tidak undang, kita yang minta, saya mau datang, tolong kumpulkan. Terutama waktu ada udalan, kita ngobrol, bagaimana? Itu. Nah sekarang kan seolah tidak pernah pengurus terjun, bahkan mungkin tidak dikenal. Dan tiang yang dijijil tawalan Pak, umur tiang gitu, tapi dia kan kecil masih, tidak mana-mana. Interaksi langsung ya? Ya, interaksi langsung, ngobrol. Itu, ada nak mendikso, kita ngobrol sana, datang, dan sebagainya gitu. Nah ini, menurut yang perlu dilanjutkan, ya, perlu dilanjutkan ini, kritik ini. Nah, menurut yang ini, kalau enggak, nah, yang paling celaka lagi, ya, waktu tiang tuh kenapa begitu bersatu, ya, karena enggak ada duit. Sing ada pekerainan gitu lah kasarnya, ya, maunya naik didi, ya, jangan setelah ada duit, ada suruh belingin, setelah ada duit, justru harusnya tambah baik mana-mana, ya, kita waktu yang sama sekali tidak ada duit Pak, sama sekali tidak ada duit, karena kita dimusuhi oleh pemerintah. Pemerintah itu dipegang oleh mereka, gitu. Sehingga waktu itu kita sering seminar, waktu itu Pak, bukan seminar, ngobrol, bagaimana merebut kekuasaan. Sebab tanpa merebut kekuasaan tidak bisa. Gitu. Orang di tiang sampai berdarah memperjuangkan Rasa Matim, bagaimana muput di Pesake supaya kita mampu ikut. Dulu kan enggak. Tujuannya kesetaraan. Kesetaraan itu, enggak. Meskipun Parisado sudah buat ya, ini gini, sudah buat gini, dianggap enggak ada. Sampai berdarah, sampai marah-marah, sampai ngebuk menjo rapat. Itu dengan gubernur langsung. Tudeng nanti gubernur Pak. Itu kan Pak Brado jadi gubernur itu. Ya, tudeng. Dia selalu berkelit karena panitia tidak mengundang seluruh pasar. Kan tidak bisa nur,
Kan saya ada nanti orang Selinggih bertanya, ragam bertanya Selinggih. Itu yang tidak enak sana. Ini pura, bukan pura De Bagus ini. Ini pura warga Bali. Ada harusnya gitu. Akhirnya mulai tanam berapa tuh? Dia yang lupa baru diizinkan. 60-an. Ya, 60 bukan. Baru 70-an lebih, 80-an lebih, Pak. 80. Dulu nyepi, cat muka, pasti berandau aja. Ya. Kecuali padi kita waktu itu berapa sak? Di Tabanan. Oh. Ya. Kalau enggak, udah digubris. Itu masalahnya. Oleh karena itu, waktu itu kita udah mulai bagaimana merebut pasar. Waktu itu kita bisa rebut Bandung aja, Pak Dana sebagai bupati. Ya, dia pasar. Dia membiayai waktu masa pertama dengan tiang. Memperjuangkan kesetaraan. Mudah-mudahan kesalahan. Kalau itu enggak bisa, nah, Pak Mangkupas juga menang melawan PDI. Yang lawan PDI terakhir kedua itu menang. Kenapa? Karena dukung warga pasar. Kalau itu tidak bisa menang. Dukung warga pasar. Nah sekarang gimana? Itu loh. Kan ini harus dibicarakan di tingkat elit. Berbeda DPR kayak apa? Boleh aja, entah masuk PDI, entah masuk pokoknya warga pasar. Itu kalau bersatu di tempat itu, jangan mikir ini masuk pasar, masuk Golkar, ini masuk PDI, ini masuk apa lagi Gerindra, biarin aja, dukung aja. Ya, dituduh dan ngobrol das. Tuh, jangan deh punya PDI musuh aja Golkar pada pasar, jangan. Ini yang harus gimana aja di orang muda ya. Tapi dona kalau itu memang salah kan betul. Tapi untuk di mana diharapkan begitu. Gimana merebut? Tidak bisa. Tidak ada kuasaan Pak. Jaguya terus biar aja liu. Itu ya. Nah, waktu aku pasti kan semua diberi kendaraan. Mau diberi kendaraan, diam-diam diberi kendaraan, nyumbang gini, nyumbang gitu. Tapi kita kan ngobrolnya tidak terbuka. Ya, tidak terbuka. Waktu bukan pilihan datangin kelompok lomba. Ini pilihnya nyamun nih. Ini pilihnya nyamun nih. Tuh. Tapi sudah terbuka cerita itu. Gitu. Gimana? Nah, yang maksudnya gini, kalau di sebagai itu, coba hubungi sementara yang kira-kira mampu jadi gubernur. Ya, mampu jadi gubernur. Tapi yang jelas ambisi yang sekarang adalah Budi Prasetyo Badung. Ya, dan biar tua. Ya, tua. Bumi kita dukung, beloknya anak aja Kak. Do pikir kita malu gitu. Kalau do nafas belok gitu. Kedek gitu. Do nafas belok sama apa gitu. Itu pikiran tiang gitu lah. Kalau salah ya jangan diikuti. Kalau dan harus saling, tidak bisa seluruh kabupaten ajak ngobrol. Ya merupakan suatu sana kesepakatan yang tersembunyi. Dan yang terpenting seharusnya begitu dia jadi bupati, jangan sampai pasar. Sing rumah, stariat si rumah gitu misalnya, sing apa gitu misalnya. Ini kan salah juga. Itu dia harus bantu. Pasti banyak bantu. Bikin stariat itu banyak bantu. Ya, waktu itu gitu. Nah ini, ke depan tuh perlu dipikirkan gitu. Pikirkan serius ini harus pikirkan. Jadi teman-teman yang mau, kan gini. Jalur kita ada 3. Mau senang politik, silahkan. Ya. Mau senang bisnis, silahkan. Ya. Mau senang jadi pegawai negeri, silahkan. Ya, kan semua, apalagi sarjana. Memenuhi 3 syarat ini mau di mana aja bisa. Tapi harus serius. Apapun kerjakan sungguh-sungguh. 3
hal niki konteksnya adalah untuk meningkatkan kemampuan pribadi. Kemampuan. Yang akhirnya bermuara ke Bagaimana membesarkan ini? betul. Ya, membesarkan keluarga dulu. Ya, besar keluarga. Sebab begini Pak, harus ada niat. Ya. Dan kalau saya diam, keluarga saya akan hancur. Saya harus ada niat. Ya. Kalau dia yang boleh cerita sedikit, bukan sombong Pak. Orang tua saya, tuanya budak huruf. Ya, belum mau ini budak huruf Pak. Tidak ada. Adik saya jadi profesor, dia tidak bangga. Karena saya ngerti. Aku profesor tuh. Gitu. Adik saya jadi dokter, dia ngerti. Nah, cuma satu nasihatnya, lung-lungang menyamu. Bu meme bapu berdemen, demekrah, ngajak nyamu gitu. Saya ngerti. Dia ada kepala PU umur 26 Pak. Saya kepala PU Bandung umur 26. Ibu saya tidak bangga. Ya, saya ngerti gitu lah. Karena saya ngerti gitu, bukan apa. Dia ada ngerti gitu. Nah, saya umur 16 tamat SMP ke Jawa Pak. Saya ngelukis. Karena keluarga saya melarat sekali. Saya udah waktu itu berpikir, untung saja saya berpikir entah dari atas ya, kok saya berani ke Jawa, itu sendiri ke Jawa, sekolah di Solo Pak, waktu itu saya sekolah. Kan ingin meningkatkan, kalau saya nggak bisa dapat sekolah. Itu. Kok ada mimpi dulu Pak, bagaimana meningkatkan keluarga dulu. Sebab kalau keluarga tidak mampu, tidak bisa ngomong Pak, kedeinnya gitu, tidak dihargai gitu. Ya, tidak dihargai. Nah, paling tidak sekarang warga Pasar itu menurut dia nih, bagaimana dia dihargai di lingkungannya, minimal di lingkungannya. Ya, harus ada kelebihan. Kalau itu kan enggak apa kelebihannya, dah jemaat megaya, udah harus karena sekolah tinggi dan sebagainya, enggak. Pokoknya menyawa berayu itu dasarnya, menyawa berayu. Itu Pak kira-kira. Tinggal kira. Setiap narasumber aku dapat hidayah. Ya. Ada pertanyaan deh. Bisa nih Reno ada pertanyaan. Ya kan terus yang gemleng. Ya. Setiap hari ya. Sampai saya bilang gini, Anda tidak usah jadi pegawai negeri. Anak saya 3 Pak, semua insinyur. Ayahnya Reno insinyur mesin, ITS. Ya. Yang satu lagi insinyur listrik. Yang satu lagi ini yang perempuan insinyur sipil. Satu pun tidak ada jadi pegawai negeri. Waktu itu sangat mudah jadi pegawai negeri, apalagi saya di PU, ini insinyur. Tanpa melamar pun bisa masuk. Ya, zaman dulu tidak ada pakai duit, tidak ada satu pun. Sampai ayah Reno diminta sampai oleh gubernur, karena didengar sudah tamat, dia insinyur mesin, karena sedang membentuk perhubungan. Di Bali itu sedang membentuk dinas perhubungan, diminta, dia tidak mau. Senyap di pegawai negeri gitu. Karena jaga munduran kecuali korupsi. Ya, kecuali korupsi. Sekolah panas aja indah Pak. Dengan gaji itu tidak bisa. Pak kan bagus sebagai, pokoknya tekuni apapun. Ya, apapun profesinya tekuni, pasti berhasil. Jadi petani tekuni, jadi petani pasti berhasil. Jangan sia-sia gitu. Pas berbicara tekuni itu. Ya, belajar terus itu gitu. Dan belajar itu tidak bisa tanpa perbandingan Pak. Terus banyak tidak bisa, kalau genius sekali baru bisa menciptakan sendiri. Banyak buku, banyak Pak, banyak yang hebat-hebat tuh. Kenapa sih dia bisa hebat? Kenapa saya tidak? Apa kelebihannya dia? Apa sih resepnya dia? Kan itu Terukur. memang intinya berani Pak. Intinya berani. Arjuna saja digembleng oleh Krishna untuk berani. Ya. Itu dia sudah enduk kan nih, melihat adanya tugasmu
bukan malas begitu. Kamu jangan sebagai bayi, tahu Pak, sebagai bayi dengan mendengkul aja udah hidup, karena diberi makan oleh ibunya, kan gitu. Bayi dalam kandungan itu kan tidak kerja apa-apa, tapi dia sudah hidup. Jangan Anda sebagai bayi tuh harus kerja. Itu aja Pak Ana. Nah gitu kira-kira yang bisa barangkali tapi malih yang perlu yang sampaikan. Sambil lah. Anu mah kopi nih. Ada. Toyo udah panas. Dan daun kok lupa sampai. Nih. Secara garis besar ampun sih Kak. Kami jadi kita juga intinya kan ingin menyampaikan historical Dumun sekali lagi, kemudian juga inti dari masing-masing tokoh yang menjalani ini yang menjadi motivasi, yang menjadi pegangan sampai sekarang pun kan gitu. Kemudian juga pesan-pesannya juga ampun urusan itu terkait dengan apa sih ke depannya, karena Dumun kan memang jelas kondisi berbeda, mungkin bisa dibilang tujuan pun bisa dibilang cukup jelas lah dulu, karena kan untuk mencari ketenangan nih, mungkin akeh juga sebetulnya yang anggota fase, kemudian juga masalahnya akeh gitu. Cuman nilai-nilai apa yang perlu kita review kembali dari pemikir kan itu yang satu hal yang lupa ya. Masalah persilasan di Karanganyar di Pasakan tuh. Dia aja masih hidup, yang menulis itu. Dia aja. Dulu waktu di Mangku Subandi dapat Wender Pausik, ada luhur sing ada nak ngerungang, letaknya di Jawa gitu. Paling dia ngaling-ngaling, karena dulu dia aja punya mobil dinas. Kan tidak ada orang punya mobil dulu nih. Udah ngadak ke Jawa dan sebagainya ada. Pada satu saat ketemu di sana. Karanganyar itu ketemu gitu. Nah, dini bagaimana? Yang saya di sini gitu. Kerauhan. Nah, berapa kerauhan? Dan sini yang saya ada yang dicari-cari gitu. Saya memberikan masjid. Daudo punya tanah itu Pak Sutarjo namanya Pak. Terus saya ulang Islam. Dia bilang tiap malam Jumat banyak orang semadi di situ. Dia nunya di situ gitu. Dan itu dia mengikhlaskan itu Pak. Dikasih 10 hari. Tidak usah bayar. Lalu dia miskin. Tidak usah bayar gitu, miskin. Kalau kita ke sana selalu disiapkan makan Pak. Sama beliau. Ya, Kang Bang, tempe kan tempe kita jangan nasi, mesti sambal. Dia miskin. Sehingga kita susah waktu pulang tuh apa yang mau dikasih. Kadang-kadang bahas beli yang kuintal kita dijogin sebagainya. Pembangunan itu dilarang oleh masyarakat sana. Lurah melarang, camat melarang, bupati melarang gitu. Tak bisa, 3 tahun Pak. Nggak bisa. Tahun berapa nih Kak? Tahun 68. Ya, 68. Nah, akhirnya pada suatu saat kita langsung ke pendopo di Solo, Keraton. Raja waktu itu, ya, Raja. Cerita. Beliau ingat pernah ada yang lebih tahu leluhurnya ada tidak mau masuk Islam, tidak mau Islam, pergi gitu. Ingat dia setelah kita jelaskan itu tuh, akhirnya dia ke sana, dipanggil semua lurah, camat, dipanggil megang kini Pak, lurahnya camat di depan raja itu menjalan itu megang Pak, harus megang beten tuh kan gitu anak, sehingga beliau beritakan
kasih bangun. Siapa mau melarang? Pak Camat, bantu. Pak ini bantu. Ini saya nggak ada bani Pak. Jalan linggahan itu dah tu, nedangin itu, baru tu nak daur pidan tu jalan setapak. Tu, akhirnya kan dia kita beri pengorbanan untuk meresmikan di sana keguguran tu, dengan itu. Jadi sehingga itu tidak bisa kita ke sana diterima dengan bagus gitu. Yang pulang ikut ke sana ikut, gitu lah sebagainya ikut. Tuh. Akhirnya sampai sekarang megah, megah jadinya gitu. Ini bapak ini banyak bantu. Salam di bapaknya. Bapaknya tahu tiang, ya. Sejak seluk apa tahu tiang. Kalau sama Pak Arto udah tua dulu gitu, tua gitu. Nah jadi sekali lagi kita mengharapkan di terutama ya dengan teman-teman yang muda, karena semua tergantung dari yang muda nanti. Perjuangannya kayak apa gitu. Jika perlu bentuk di kabupaten-kabupaten itu udah tekanin, datangi, ya saya ajak ngobrol bagaimana anunya dan sebagainya gitu. Sebab kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak kenal kan tidak sayang Pak. Kekurangan kita sekarang kan itu pengurus tidak pernah turun. Tuh, tidak pernah turun. Nah, saya tahun 2002 waktu Persada berkelahi, ya, kan dua Persada itu, dia yang disuruh jadi ketua Persada Bali, karena dianggap memegang pasar. Dia yang tidak ikut mau Sabo, tadinya dipanggil ikut. Sabo Parisada? Iya, Parisada tahun 2002. Waktu itu kan tidak berkelahi karena ada Parisada Sampuan. Eling nggak? Nggih, berkelahi. Dia kan selalu dapat tugas berkelahi gitu aja. Dapat tugas itu waktu pemilihan pengurus dia kan tidak ikut. Tidak ikut berformatur, tidak ikut karena tidak ada niat dulu di Persada, karena dia menyadari tiang itu orang PU itu bukan bidang tiang gitu. Terus dicari terus Pak jadi ketua gitu, lalu singnya dia, ada yang mau tapi tidak disenangi gitu. Lah dia waktu itu dia udah pensiun, dia udah pensiun dari PU, nyak dia, sehingga dia tidak kenal dengan pembantu tiang. Wakil 1, 2, 3 setari itu tidak kenal ya. Waktu itu tuh baru berkenalan, ya itu tiang naik ke panggung tuh diumumkan sebagai ketua tuh, baru berkenalan aja pengurus yang lainnya, karena tidak tahu. Itu kelucu itu, harusnya kan jadi formatur tua. Nah, waktu itu sedang berkelahi Persada, tidak diberi bantuan Persada Pak, sama sekali tidak diberi bantuan, apalagi mobil, bayar pegawai, bayar listrik tiang pribadi Pak, selama 5 tahun. Dan Persada provinsi selama 5 tahun yang ketua Persada. Nah, setelah Pak Brado diganti oleh Pak ini Pak gubernur kita ada Mangku baru diberi